Selamat pagi Bu Dita. Pagi Pak. Apa kabar Ibu Dita? Baik Pak. Baiklah Bu Dita. Pada hari ini saya melakukan persiapan pra-observasi. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya apa gitu? Tujuan pembelajaran saya yang ingin saya capai Pak, peserta didik mampu mengidentifikasi cara pandang pendiri bangsa tentang rumusan isi Pancasila, serta mampu memahami Pancasila serta halaman-halaman Pancasila. Begitu Pak. Oke. Selanjutnya Bu, area pengembangan yang akan Ibu raih di bagian mana area pengembangan? Area pengembangan diri yang saya akan raih yaitu peserta didik mampu menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara Pak. Maksudnya apakah di bagian awal pembelajaran atau tujuan pembelajarannya di situ Ibu menekankan, apakah di bagian kegiatan inti atau di bagian ice breaking gitu, maksudnya Bu, area pengembangan yang akan Ibu raih nanti gitu, di mana gitu. Nah, pengembangan yang akan saya raih tentunya kita di kegiatan awal kita sudah melakukan asesmen kemarin Pak ya, asesmen kognitif itu mengenai Pancasila. Jadi mereka sudah memahami dari awal itu sedikit banyaknya tentang Pancasila yang mereka ketahui. Kemudian saya akan masukkan lagi ke pembelajaran saya pertama tentang materi saya, yaitu bagaimana murid kita memahami lebih jauh lagi tentang perumusan Pancasila tersebut, baik di kegiatan inti maupun di kegiatan akhir nantinya pada saat diskusi kelompok. Tapi Ibu pengembangannya nanti anak memahami dari tujuan pembelajaran Ibu tuh di bagian inti saat diskusi seperti Ya, itu. begitu Pak. Oke. Bu, selanjutnya Bu, strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya seperti apa? Strategi pembelajaran yang saya gunakan nanti saya akan tampilkan PPT saya dalam bentuk kanvas. Setelah saya tampilkan PPT, saya akan memberikan mereka KPD tugas pembelajaran mereka dalam bentuk diskusi Pak. Oke Bu ya, strategi pembelajarannya nanti menampilkan PPT sama diskusi kelompok ya. Dan ice breaking. Oke. Nah, berikutnya Bu, media yang dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran itu apa saja? Nah, media yang saya gunakan ya pertama sekali saya akan menggunakan buku pembelajaran saya ya, buku paket Pancasila. Kemudian saya menggunakan infokus saya menggunakan laptop saya juga. Kira-kira begitu Pak. Oke Bu, waktu pelaksanaan observasinya kira-kira kapan akan Ibu bersedia dilakukan observasi? Nah, saya siap sedia Pak. Kapan Bapak menginginkannya saya siap. Oke, tanggal berapa tuh kira-kira Bu? Tanggal 18 September 2024 Pak. Kalau ada waktu kita Pak, ada kesempatan diberikan di apresiasi ya Pak ya. Oke ya Bu, selanjutnya Bu, apa yang didapatkan dari hasil percakapan ini kira-kira Bu? Nah, hasil yang saya boleh dapatkan dari percakapan ini Pak, saya dapat memahami bagaimana strategi pembelajaran yang akan kita lakukan. Apakah pembelajaran itu dapat berdiferensiasi ya, kita sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan murid kita. Kemudian kita buat dalam bentuk KSE juga, bagaimana kesadaran sosial emosional siswa dan murid itu harus, siswa dan guru itu harus harus sinkron gitu Pak, supaya pembelajaran itu dapat berlangsung. Oke Bu ya, itulah percakapan kita. Nanti saya tunggu
pelaksanaan observasinya ya Bu ya. Ya, Pak. Siap. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat pagi juga Pak. Oke, selamat sore Anda sekalian. Sore Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sebelumnya siapkan dulu Aidil. Sebelum disiapkan perhatikan teman kamu apa ada siap belum? Siap, siap. Belum belajar berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam. Iya, selamat sore. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Dinda, Halimah, Khairulisa, Nazla, Vira, Nanda Dimas, Nurmala. Ada suratnya nak? Ada suratnya? Rindi, Siva, Vika, Adil, Anissa, Fahri, Pak, Rasik, sakit ya nak ya, Yuda, lupa karena Rasik tadi udah telepon orang tuanya nak ya, maksudnya Rasik sakit. Oke, baiklah kita masuk ke materi kita ya nak ya, yaitu menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara ya, menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Nah, minggu lalu kita sudah melakukan asesmen ya, sudah melakukan asesmen yaitu pengenalan atau pertanyaan pemantik agar ibu dapat memetakan bagaimana minat bakat Anda untuk melakukan belajar ya, dalam belajar. Ada yang mengatakan kemarin dalam bentuk audiovisual, nah ini dari buat visualnya ya. Nah, jadi untuk prakteknya, nah kita akan lakukan. Oke, baik. Menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Oke. Sebelumnya siapa yang tahu nak untuk ide pendiri bangsa tentang dasar negara ini yang melakukan lulusan Pancasila? Ada 3 orang. Nah, sebelumnya kita masuk ke tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mengidentifikasi cara pandang pendiri bangsa tentang lulusan isi Pancasila. Nah, yang kedua, peserta didik mampu memahami Pancasila, peserta didik mampu mengidentifikasi lambang-lambang Pancasila. Oke? Sebelumnya kita berdiri dulu yuk, semuanya akan berbah. Oke, kalau udah mau sore yuk, berdiri yuk. Lakukan ya. Sebelum kita berdirinya gini lah. Jadi kita buat gerakan dan di sini melatih konsentrasi kamu. Oke? Lagunya Topi Saya Bundar. Semua tahu Topi Saya Bundar? Tahu ya? Jadi gini nanti. Topi saya bundar. Bundar ini ya. Bundar topi saya ya. Jadi kita lakukan sekali, nanti yang kedua kali tidak pakai bundar. Oke? Ibu tes konsentrasinya. Siapa yang salah? Ibu tampilkan maju ke depan ya. Oke, dapat hukuman positif dari itu. Oke. Dua-dua ya.
5. Nah, sila itu adalah dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar. Nah, lambang-lambang Pancasila. Sila pertama apa? Sila pertama bunyinya ya, Tuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Yang kedua hadir rantai. Ya, rantai. Berarti apa tuh? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, hijau. Yang ketiga, indah. Pohon beringin. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia, good job. Pintar-pintar semua ya. Yang keempat, NASA. Kepala banteng, bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, siapa? Yang kelima apa lambangnya, Nak? Ya. Padi dan? Ya, dan kapas. Ya, benar. Terus bunyinya, bunyi Pancasilanya, Nak? Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, semua pada pintar-pintar semua, Nak, ya. Besok kalau keluar ujian ini akan sebutkan lambang-lambang ini kan. Sebenarnya ini anak SMP ya kan, cuman banyak juga pasti yang nggak paham. Karena ya makanya sebelum kita masuk ke pengurusan, Ibu kasih pertanyaan dulu. Nah, apa itu Pancasila? Nah, ini adalah pematik. Ya, apa itu pertanyaan pematik? Lambang-lambang Pancasila. Nah, jadi 3 tokoh dalam menyampaikan sidang 29 Mei 1 Juni 1945 ini. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu penerapan Pancasila ya. Penerapan Pancasila. Kalau sila pertama penerapannya, contoh penerapannya bagaimana, Nak Vika? Iya, rajin sholat 5 waktu itu adalah penerapan Pancasila. Yang kedua, Nak? Iya, contoh penerapannya bagaimana? Bergotong royong. Oke, menolong orang lain, ya, menolong orang lain, membantu orang lain, itu adalah penerapan Pancasila kedua. Kalau ketiga, ini. Kalau ketiga, Nak? Ya. Bergotong royong, ya. Jadi ketika ada korban bencana alam, kita bergotong royong, ya. Bagaimana kita melakukan supaya
Iya, menggunakan handphone pada saat dibutuhkan saja. Berarti anak-anak semua ini anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Tidak ada satupun yang megang HP, ya kan? Berarti kesepakatan kelas kita laksanakan dengan baik. Oke? Nah, ini dia. Ini yang perlu kita bahas hari ini. 3 tokoh dalam menyampaikan sidang BPUPKI penerapan Pancasila itu merumuskan Pancasila pada tanggal 29 Mei sampai saat ini 1945. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini melakukan perumusan Pancasila itu pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. Nah ya. Yang kedua adalah Supomo 31 Mei 1945. Yang terakhir Soekarno 1 Juni 1945. Nah di SD mungkin Ananda sudah mempelajari ini, tapi bukan belum secara detail ya. Nah sekarang tugasnya hari ini ya. Ini sebelum ada diskusinya ada dokumen sidang BPUPKI. Yang pertama, Mr. AG itu adalah aksi dibuka membuat tulisan dengan tangan dan catatan stenografi. Yang kedua adalah MR Akta Prinodiklo adalah catatan dari MR Mr. Akta Prodiklo selaku pegawai Bursekan Panglima Tentara Nasional. Nah ini ada dokumen BPUPKI itu ada 2 ya. Oke. Nah hari ini kita akan bagi kelompok untuk ini. Mari kita yang ketiga ini ya, perumusan Pancasila. Nah, kita akan bagi kelompok. Kita ada berapa semua nih nak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dibagi 4 berapa? Bisa 4 ada 3 ya. Nah, yang 3 orang ada 3 ya. Coba. Atau kita berurut aja. Langsung aja gini ya. Jadi 1, 2, 3 di kelompok 1. 1, 2, 3, 4 di kelompok 2. 1, 2, 3, 4 di kelompok 3. Oke? Ya? Nah, yang kelompok 1 membahas kelompok 1, 2, 3 membahas pokok-pokok yang disampaikan oleh tokoh kita. Ya? Diskusikanlah pokok-pokok pikiran dalam tokoh yang di bawah ini. Ini adalah Muhammad Yamin, Soekarno. Apa pokok-pokoknya tentang perumusan Pancasila? Biografinya perlu singkat saja. Misalnya Supomo lahir pada tanggal sekian, ya, dan wafat pada tanggal sekian. Itu aja tentang biografinya. Dan pokok-pokok ajaran yang perlu kamu tahu dalam Pancasila tadi, perumusan Pancasila itu. Ya, paham? Karena kalau paham, mari kita diskusikan. Anda boleh diskusikan 1, 2, 3, 4 diskusikan. Nih, 4 orang ada dekat. Memberikan waktunya selama 10 menit mengerjakannya. Ya, 10 menit untuk
Oke, waktunya dilanjut lagi. Oke, udah siap dah? Yuk, kita udah diskusikan. Jadi nanti hasil diskusi Anda ini boleh Anda buat dalam bentuk apa, boleh, dalam bentuk poster, boleh, ya. Gambar atau apa? Gambar boleh, dalam karton dibuatkan boleh, nggak masalah ya. Jadi nanti hasil diskusinya. Atau boleh kamu, Bu, kami pinginnya di rangkuman lah, Bu. Mungkin satu kelompok ini mau rangkuman, ayo silakan. Mungkin kamu nak bagian ini, Bu, saya dalam bentuk kanvas dulu, kami lebih paham dari kanvas. Oke, silakan. Gak masalah ya. Yang penting Anda dari itu tahu mengerti pembelajaran kita dalam bentuk apapun itu. Bisa ya, visual. Oke. Ya udah. Yang sudah. Siapa kelompok berapa yang sudah tidak? Adil, Reja dan Yuda itu ada kabar nggak, Kak? Nggak ada ya? Dari telepon padahal ada di sekolah Reja. Padahal nggak sampai di sekolah. Udah, oke. Kalau udah kumpul, yuk. Kalau sudah kumpul, kelompok mana aja udah kumpul? Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kelompok 2 nanti Vika, Anissa ya. Ini Kira. Kelompok 3 Yuda, Nisa, Adil, sama Nanda. Persiapkan moderatornya siapa, notulennya siapa ya. Notulen itu mencatat pertanyaannya, lalu nanti dijawab. Oke? Kelompok 2 udah selesai. Kita kelompok 3 ya, Nak. Ayo buruan, Nak. Nah, HP-nya kalau sudah selesai, kita kembali ke kesepakatan kelas kita. Yang di folder disimpan. Yuk, simpan. Ayo Nanda, tinggal kelompok kamu lagi, Nak. Nanti yang maju kelompok pertama dulu ya.
kedua yaitu Supomo. Supomo ini tentang kemanusiaan ya. Oke, sama juga dengan Muhammad Yamin ya. Kemudian Soekarno. Mufakat demokrasi itu silaturahmi juga ya masukkan Soekarno ini ya, mufakat ya. Oke. Ada yang bertanya Kak? Belum ditutup? Yuk tanya Kak. Ayo biar efektif diskusinya harus bisa mengeluarkan pendapat. Ayo. Ya, ayo. Ya, Tika. Tadi lahirnya 24 Agustus 1903 ya. Muhammad Yamin ya kan. Tanggal ininya kapan? Tanggal wafatnya? Tidak tahu. Nah, ada yang tahu tunjuk tangan enggak? Siapa yang tahu? Oke, Adil. Bantu kelompok satu dulu menjawab. Bapaknya? Suharto.
bangsa tentang dasar negara? Tidak ada. Kelompok 3 gimana? Ada? Jelas? Jelas semua? Ya. Sama juga dengan kelompok 1 dan 2. Sama dalam ketiga tokoh ini, semua mereka menampilkan adanya ideologi Pancasila di sana. Kita boleh melihat di sana ada mufakat, ada demokrasi, ya, ada kesejahteraan sosial. Oke. Kalau tidak ada, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3. Dulu nak, tunggu di depan. Sekian presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Oke, kelompok 3 maju.
refleksikan, ayo kita semua bangkit berdiri. Kita jadi SPG-nya nak, kalau ayah ke kanan, coba ayah ke kanan, ibu ke kiri, adik ke depan, kakak ke belakang. Coba ayah ke kanan, ibu, adik, kakak, keluarga. Keluarga. Oke, jadi daripada tadi pegel-pegel ya kan, jadi kita bangunkan otot dulu sebentar ya. Coba didengarkan ibu ceritanya. Kalau dulu pada suatu hari, ya kan? Kalau ibu sekarang di sebuah desa hiduplah sebuah keluarga. Keluarga, nggak ada keluarga ya. Nah, yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Oke, pandai. Mereka sangat hidup bekerja sama dan bergotong royong. Di hari Minggu, mereka sama-sama bergotong royong. Keluarga tersebut bergotong royong bersama-sama. Ayah memotong rumput, ibu membersihkan rumah, dan adik membantu ayah, kakak membantu ibu. Demikianlah keluarga tersebut dalam melaksanakan tugasnya untuk menerapkan penerapan Pancasila yang keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik adalah keluarga yang rukun dan keluarga yang bekerja sama. Mereka, keluarga tersebut adalah keluarga yang berbahagia. Demikian. Tepuk tangan untuk semua. Ayo kembali refleksikan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran hari ini Oke, sangat menyenangkan. Kalau sangat menyenangkan gimana nih captionnya? kayak ada explaining-nya. Oh, ada sedikit. Oke, good job. Terus Kayak ada diskusi. berdiskusi ya, kita ada diskusi tadi. Oke, diskusi kelompok. Kemudian, oke ya. Tepuk tangan dulu untuk Vika. Oke, coba kayak bisa. Apa refleksi pembelajaran kita hari ini nak? Terangkan sedikit mengenai pokok-pokoknya tadi ya. Siapa-siapa aja namanya. Oke. Terus apa yang kita lakukan gitu kan? Dari pembelajaran. Tentang Muhammad Yamin Sutomo. Ini udah paham ya nak ya apa itu
Jadi dalam diskusi tadi, Ananda boleh buat diskusi kamu, hasil diskusi kamu itu dalam bentuk kanva boleh, dalam bentuk rangkuman boleh, dalam saya bisa bu dalam bentuk capcut, silakan, nggak masalah. Jadi minat bakat kamu di mana? Ayo sesuai dengan kemampuan Ananda. Ibu tidak paksakan kamu. Kita harus bisa semua kanva. Nah, padahal ada teman kita yang nggak ada punya handphone, gitu ya, maaf kata ya. Nah, jadi kalau ketika saya ingin rangkuman aja lah bu, atau bu saya nggak usah dibuat dalam rangkuman, saya maju aja ke depan besok bu, atau nanti saya maju ke depan langsung, oke, nggak masalah. Jadi bisa divideokan. Ada yang secara langsung ya, boleh. Nggak masalah. Jadi kelompok ini bagaimana? Belajar hasil diskusinya nanti dalam bentuk apa? Canva, oke, good job. Orang Vika, gimana nak? Orang Vika bisa? Rangkuman, oke, mantap. Kalian nak? Ananda? Canva, oke, bagus. Tepuk tangan untuk semua ini. Ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, berarti kita tutup. Ada yang bertanyakan? Tidak ada. Oke, jadi minggu depan itu dikumpul hasil daripada PPT Handanda yang dalam di Depok kita dikumpulkan minggu depan. Kalau tidak ada, semua nanti tiket ya, bersihkan kelasnya. Kita tutup pembelajaran kita dulu sebelum membersihkan kelas. Tutup pembelajaran kita nak, Adil. Oke, Adil. Siap, gerak. Sebelum masuk ke kelas, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat sore juga Ananda. Nanti kita pulang hati-hati dan bersihkan kelasnya masing-masing. Demikian. Yuk, selamat sore. Hati-hati di perjalanannya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini yaitu video pasca observasi supervisi akademik. Saya bersama dengan Ibu PT, Ibu Yusraini, STI, dan rekan sejawat yaitu Ibu Dita Mayasari, SPDK. Baiklah, saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan tentang pasca observasi. Baiklah, apa kabar Ibu Dita? Baik Pak. Lagi sibuk ya? Tidak begitu sibuk Pak. Nanti ada jam ini Pak. Berarti bisa minta waktu sebelum. Oke. Kemarin kita telah melakukan yang namanya observasi kelas. Itu apa yang Ibu Dita harapkan dari percakapan kita saat ini? Yang saya harapkan saya dapat mengembali dari observasi saya di Bapak agar pembelajaran saya itu lebih baik lagi. Balik dan pembelajaran yang akan datang lebih baik lagi. Selanjutnya itu yang dijuarakan tadi ya. Betul Pak. Jadi sekarang perasaan Ibu ketika saat saya observasi kemarin itu gimana? Perasaan saya Pak, saya bersyukur ada Bapak yang membesarkan saya agar pembelajaran saya itu dapat saya kembangkan untuk lebih baik lagi ketika Bapak memberikan yang baik kepada saya. Oke, jadi perasaan Ibu bersyukur ya agar nanti untuk pembelajaran berikutnya bisa lebih maksimal lagi. Oke, lanjut ya Bu. Oke Pak. Oke, tujuan pembelajaran
strategi belajar yang apakah telah tercapai atau belum pada saat observer kemarin? Strategi pembelajaran menurut saya sudah hampir tercapai karena saya di dalamnya sudah membuat strategi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial nasional walaupun belum sempurna sekali. Jadi strategi pembelajaran itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE nasional ya. Nah di situ Ibu tadi mengatakan bahwa hampir terpenuhi pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Boleh nggak saya membacakan pengamatan saya pada saat observer kemarin? Boleh Pak. Oke, pada saat observasi kemarin itu diferensiasinya tentang konten dan proses ya Bu ya. Iya Pak, itu. Nah, yang sistem data yang saya amati pada saat observasi kemarin, konten itu kemarin ada dua, yaitu PPT sama buku ya Bu ya. Iya Pak, betul Pak. Jadi di bagian konten itu masih ada dua, berarti sudah sebenarnya berdiferensi, cuman alangkah baiknya bisa ditambahkan lagi seperti ada video, ada apa namanya itu audio gitu ya, ada macam-macam lainnya. Oke, untuk KSE itu menerapkan kemarin itu speaking dan Ada Pak SBK yang saya terapkan di pembelajaran saya. jadi kedepannya hal-hal yang perlu ditambahkan atau disempurnakan menurut Ibu apa? Dari umpan balik yang telah Bapak sampaikan, yang perlu saya benahi dalam pada saat belajar mengajar saya, yaitu menambahkan lagi pembelajaran berdiferensiasi dalam video ataupun audio. Oke, nah selanjutnya Bu di diferensiasi proses. Saya kemarin mengamati pada saat pembentukan kelompok belum terlihat kalau menurut saya ya, jadi kalau Ibu langsung ini dibagi kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, maksud saya di situ kayaknya belum tergambar pengelompokan murid-muridnya, apakah dia audio, video atau kinestetik visual gitu ya. Nanti kalau boleh saya kasih apa? Ini misalnya dibuat sistem misalnya urutan, nanti yang bersamaan gitu nanti dia mengelompokkan gitu. Nah, bagaimana menurut Ibu atas pengamatan saya tersebut? Terima kasih Pak buat pengamatan yang Bapak sampaikan kepada saya. Memang saya langsung membuat kelompoknya masing-masing, saya gunakan. Tapi alangkah baiknya yang Bapak sampaikan dapat saya terapkan nantinya di pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, apa kira-kira tindak lanjut Ibu untuk memperbaiki hal-hal yang masih belum sempurna tadi? Tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan berkolaborasi bersama rekan sejawat saya
di mana kami akan berbagi pengalaman untuk membuat strategi pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, yang kedua boleh juga saya akan mengikuti pelatihan mandiri di PMN, begitu Pak. Ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat tentang diferensiasi dan mengikuti program yang ada di PMN ya. Iya Pak, betul Pak. Kapan rencana Ibu untuk melaksanakannya? Rencana saya dalam bulan ini lah Pak, lebih cepat lebih baik Pak. Ya, selanjutnya apa yang Ibu butuhkan untuk keberhasilan dari perbaikan hal-hal yang Ibu sebutkan tadi? Yang saya butuhkan itu pertama waktu. Nah, untuk berbagi praktika ini kan kita perlu waktu untuk dapat melakukannya. Ya, waktu ya dia. Untuk kalau meningkatkan kompetensi melalui kegiatan-kegiatan webinar atau bisa Ya, saya usahakan bisa Pak. Ya, saya akan membagi waktu saya dengan baik untuk melakukan atau mengikuti webinar-webinar yang ada di PMN Pak. jadi Bu, selama proses pembelajarannya Ibu lakukan berarti sudah terlihat sudah ada di area pengembangan yang dikatakan tentang diferensiasi dan KST tersebut ya. Selanjutnya, apakah Ibu ada rencana pengembangan diri untuk yang akan dilakukan? Rencana pengembangan diri saya itu Pak akan belajar lagi lebih banyak tentang pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Itu yang harus saya kembangkan dalam pembelajaran saya sebagai mengajar. Ya. Selain itu, Bu, apakah ada rencana lain pengembangan diri Ibu? Ya, Yang mengatakan tadi mengikuti kegiatan PMN Pak. ya. Dia berbagi pengalaman Pak dengan saya sejak tadi. Apakah itu ikut MDP? Oh iya, salah satu syaratnya lagi saya mengikuti MGMP. Di situ kita melakukan kerjasama atau kolaborasi bersama rekan sejawat dari SMA, SMK, Kabupaten Bengkalis. Kami kumpul dalam satu tempat untuk membicarakan atau meningkatkan kinerja kami, meningkatkan kompetensi kami Pak. Oke. Selanjutnya, apa yang mendukung Ibu untuk pengembangan diri ke depannya? Yang mendukung saya, otomatis harus ada dari atasan saya dulu Pak. Atasan, terus rekan sejawat, itu. Ada diri saya yang terutama Pak, motivasi intrinsik dalam diri saya. Saya harus kembangkan, harus ada niat dulu, baru bisa terlaksana dengan baik. Kalau dilihat dari tingkat keberhasilan Ibu di tingkat berapa dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau 1 sampai 10. Mungkin saya masih bisa belajar dengan 7 skalanya. Oke.
rencana waktu pengembangan dirinya itu eh, 9 gitu ya. Iya Pak. Ya. Selanjutnya Bu, apa namanya? Apa yang Ibu rasakan setelah coaching ini? Setelah melakukan pasca observasi ini? Setelah saya mengikuti coaching ini, banyak hal yang boleh saya dapatkan. Yang pertama, bahwa kita itu tidak sendiri, kita bisa berkolaborasi dengan orang lain. Dan yang kedua, dari umpan balik yang Bapak berikan kepada saya, memberikan saya motivasi serta semangat lagi untuk mengembangkan kompetensi saya sebagai guru. Baik Ibu, mungkin ada lagi yang akan Ibu sampaikan kepada saya mengenai proses pembelajaran yang kemarin. Saya rasa sudah sangat jelas Pak. Sudah jelas ya Bu ya. Boleh kan besok sebulan lagi kita bincang-bincang atau ketemu lagi mengenai rencana pengembangan diri Ibu tentang diferensiasi ini ya. Boleh Pak, dengan senang hati. Oke, terima kasih ya Bu. Mungkin itu saja percakapan kita kali ini. Terima kasih ya Bu. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.